Oke, rolling action. Ya, gimana mungkin hari ini agenda saksi yang di pihak Ya, selamat siang. Barusan telah selesai agenda pembuktian dengan pemeriksaan saksi dari pihak kami, Kamera, Bang. pihak penggugat Ari Wibowo. Kita menghadirkan 2 orang saksi. Saksi tersebut dapat menjelaskan apa yang kami dalilkan selama ini, bahwa percekcokan yang timbul dalam rumah tangga Ari Wibowo dengan Inga Anugrah disebabkan karena adanya pihak ketiga. Artinya dengan kata lain adanya perselingkuhan. Seperti yang lalu-lalu pernah kami bilang, bahwa kami tidak mungkin mendalilkan hal yang tidak mungkin kami buktikan. Hari ini kesempatannya kami membuktikan, kami menghadirkan saksi yang memang melihat langsung adanya perselingkuhan tersebut. Melihat langsung itu berarti dalam ruangan terbuka atau di ruang publik? Kalau Terbuka tertutup ya? Jawabannya terbuka. kalau terbuka kan bisa dibilang Iya, bisa tidak dibilang. sebagai perselingkuhan karena tempat umum. Bagaimana tanggapannya? Begini, kalau argumennya karena ruang terbuka berarti bukan perselingkuhan, kami mungkin menjawab seperti ini, bahwa kita menilai perselingkuhan itu tentu dari gelagat-gelagat yang memang tidak normal, tidak lazim. Contohnya Mungkin iya seperti apa? Pak? seperti apa waktu itu? Yang Sepertinya dijelaskan mungkin ya saksi. seperti lazimnya, mungkin pelukan. berpegangan tangan artinya ya menurut hemat kami sebagai penasihat hukum tidak mungkin hal yang terjadi itu tidak menunjukkan hal yang biasa-biasa saja. Mungkin Kak Ari kenal dengan orang tersebut? Tidak. Kami tambahkan ya, jadi gini, mungkin tadi ada pertanyaan tempat terbuka atau tempat tertutup. Kalaupun tempat tertutup, perselingkuhan itu tidak akan menimbulkan saksi, ya itu yang pertama. Karena biasanya kan perselingkuhan itu selalu ada dua belah pihak gitu ya, antara satu yang sedang terikat perkawinan, yang satu orang lainnya. Jadi di dalam case ini tempatnya itu adalah tempat terbuka, tetapi bukan berarti itu tidak terjadi perselingkuhan. Sekarang dibalik, di tempat terbuka saja perselingkuhan itu terjadi, apalagi di tempat tertutup. Walaupun kita tidak bisa membuktikan, kembali ke tadi, tempat tertutup itu kita tidak bisa buktikan gitu ya. Jadi faktanya hari ini adalah perselingkuhan itu terjadi. Apakah di tempat terbuka atau tertutup itu bukan suatu hal yang berkaitan dengan perselingkuhan, dan tidak ada syarat ataupun apapun Syarat perselingkuhan. Mana syarat perselingkuhan adalah harus di tempat tertutup, tidak gitu. Karena kalau begitu tidak akan pernah ada bukti tentang perselingkuhan di case apapun kalau syaratnya adalah tempat tertutup. Kenapa? Karena di tempat tertutup hanya ada 2 orang gitu ya, Yang bersangkutan saja. jadi itu penjelasan soal terbuka dan tertutup. Sebaliknya Yang dijelaskan oleh saksi itu apakah ada gelagat yang mencurigakan antara si ini atau si pria itu? Jelas, emang itu yang Dan kesaksian ada hari ini. buktinya juga seperti foto atau video Atau chat mungkin. atau hanya dari mulut itu kayak ini selingkuh gitu. Begini, mereka menyaksikan langsung. Jadi kebetulan kalau ditanya foto apa tidak, mereka tidak memfoto, tapi mereka menyaksikan langsung. Tapi itu Karena saksi kan di bawah sumpah, nggak mungkin dia berbohong. Belum bisa dijadikan bukti yang kuat loh Bang, kalau tidak ada bukti kan, sedangkan saksi dari pihak dari Ari. Kalau bukti yang kuat, saya rasa bukan ranah kita lah, bukan domain kita menilai lah. Itu kan kembali kepada majelis hakim. Yang jelas dalam persidangan, begitu juga dalam aturannya, saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah. Dia disumpah, artinya pertanggungjawaban dia kepada yang di atas lah. Iya. Nah, yang menjadi fokus dari pihaknya Kak Inge sendiri itu adalah Kak Ari Wibowo ini suka karaoke Dan pulang malam. dan pulang malam. Itu Itu yang tidak sehat lagi. iya, nah yang menjadi fokus mereka justru itu daripada isu perselingkuhan. Baik, begini. Kalau soal karaoke itu begini. Ari Wibowo sampai hari ini sedang merintis membuka usaha karaoke. Artinya dalam perjalanannya membuka usaha tersebut, tentu dia pasti harus datang ke tempat karaoke tertentu untuk berdiskusi dengan calon-calon mitra kerjanya dia. Dengan Gitu. alkohol juga. Dibuktikan di persidangan tadi minum alkohol, tapi ditanya mabuk atau tidak mabuk. Jadi saya tambahkan, satu, memang Ari mempunyai rencana membuka usaha restoran dan bar gitu ya. Jadi restorannya sudah berjalan, kemudian barnya lagi tahap perencanaan gitu. Nah, di tengah-tengah dia sedang merencanakan itu, ya dia tentu harus
mencoba ya mengetahui atau hadirlah ya di tempat-tempat karaoke itu. Tetapi tadi disampaikan bahwa kalau pertanyaan adalah suka, itu tidak, jangan ditafsirkan bahwa itu setiap hari, setiap minggu. Tadi juga kami tanyakan kepada saksi, ini saya buka sedikit lah keterangannya karena ini cukup penting. Saksi bilang dalam waktu 1 bulan itu cuma 2 kali dia datang ke tempat karaoke, begitu ya. Jadi tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Dan ya saya buka sedikit juga, salah satu saksi itu adalah driver yang selalu membawa Ari, yang bekerja sejak tahun 2006, gitu aja. Jadi itu aja. Tapi menurut orang saksi udah sering belum Bang, kayak pulang malam terus karaoke dengan alkohol juga? Tidak. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, dalam waktu 1 bulan itu 2 kali terjadi. Saya kembalikan lagi, apakah kualifikasi 2 kali dalam 1 bulan itu adalah sering? Ya itu subjektifnya orang masing-masing. Tapi menurut kami kondisi itu adalah untuk rencana, bagian dari rencana dia untuk membuka bar tadi. Itu intinya. Kalau buat saksi yang tadi melihat mereka berselingkuh itu merupakan orang dalam atau fans atau seperti apa? Oh bukan orang dalam, tapi memang termasuk circle-nya penggugat, circle-nya Ari. Ya bukan orang luar yang ngefans gitu, bukan. Baru sekali melihat atau seperti apa? Yang satu sekali melihat, yang satu lagi lebih kurang 4 kali melihat. Dengan orang yang sama, dengan laki-laki yang sama. Di ruang terbuka juga? Ruang terbuka. Dan Inge kenal juga saksi ini, gitu ya. Jadi artinya bukan orang asing yang datang kami hadirkan, begitu bukan. Orang saksi ini kenal, Cukup baik. kenal ya, bukan cuma pernah ketemu gitu ya. Ini kenal baik ke Ari, ke Inge. Dan Inge kenal baik gitu. Dan Inge kenal baik. Bukan cuma sebatas kenal sama saksi ini, 2 orang saksi ini. Mengenai Begitu. nafkah sendiri nih Bang, lanjut ke nafkah dan tuntutan 1,3 miliar itu. Seperti apa mungkin Bang rinciannya atau apanya? Begini, dari awal dan juga sudah kami sampaikan dalam persidangan bahwa dalam perkawinan mereka ada perjanjian perkawinan. Apa inti perjanjian perkawinan tersebut? Adanya pemisahan harta antara suami dengan istri. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana soal harta yang kalau nggak salah 1 miliaran tadi ya, bahwa itu secara aturan tidak ada kewajiban dari pihak penggugat atau Ari Wibowo dalam hal ini untuk memberikan itu karena memang sudah dipisah hartanya. Secara hukum memang sudah dipisah. Jadi artinya pemisahan itu bukan mau-maunya salah satu pihak gitu, memang ya berdasarkan aturan yang disepakati bersama, termasuk oleh Inge. Seperti itu. Kalau soal hak asuh anak gimana? Iya. Silakan. Ya kalau soal hak asuh anak sampai saat ini kami yakin bahwa hak asuh itu akan jatuh kepada pihak penggugat yaitu Ari. Karena per hari ini juga tadi juga hakim juga menanyakan soal itu dan kedua saksi pada intinya menyatakan bahwa anak-anak itu lebih suka kepada ayahnya, kepada dedinya, panggilannya mereka ya, pada dedinya begitu. Jadi kami masih yakin bahwa anak-anak akan jatuh hak asuhnya kepada Ari. Begitu. Untuk yang mengenai mata-matai Kak Inge gimana Bang? Iya. Tidak ada terbukti di persidangan. Tapi Mereka juga tidak membantah itu. Inge sendiri kan sempat memergoki mungkin katanya ada yang mencurigakan, memata-matai. Ya silakan saja, tapi faktanya sampai hari ini saksi yang kami hadirkan tidak ada dibantah oleh pihak mereka. Karena seperti yang didengarkan saya Ricky, bahwa saksi ini pun memang cukup dekat hubungannya. Dua-dua saksi yang kami hadirkan dekat hubungannya. Artinya nggak masuk kualifikasi mata-mata. Mata-mata itu kan someone yang stranger, orang lain yang Bayar. membuntut-buntutin dibayar. Ini enggak, memang dekat. Berarti yang waktu itu orang terdekat saksi itu yang ngikutin Kak Inge? Oh bukan. Begini, ada 2 orang yang dekat dengan Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang kami hadirkan sebagai saksi. Artinya dengan sendirinya mata-mata yang selama ini dituduhkan ke pihak Ari Wibowo itu tidak ada. Terbantahkan dengan sendirinya lah. Bagaimana mata-mata bisa membututin?
pasti ketahuan dong. Kamu ngapain buntutin saya? Kalau Berarti itu mata-mata. tuduhan itu gak benar ya Bang Adam? Ya. Ya kembali begitulah. aja, kalau prinsipnya kan siapa yang mendalilkan dia membuktikan ya. Kalau mereka bilang, Inge bilang bahwa ada yang Ari memata-matai melalui seseorang, ya silakan aja, buktikan aja, coba dibuktikan siapa orangnya dan apakah pernah Ari membayar orang tersebut, apa hubungannya, ya silakan aja dibuktikan. Gitu. Terkait yang meninggalkan apartemen itu kan katanya bukan Inge sendiri, tapi Mas Ari sendiri yang lebih dulu meninggalkan apartemen. Itu benar gak sih Bang? Apartemen itu kan itu disewa karena rumah mereka di jalan di Kemang itu sedang dibangun, begitu ya. Jadi mereka tinggalnya di apartemen. Nah, rumah ini setahu saya ini sudah mau selesai. Karena sudah mau selesai, jadi mereka dan berjalan juga sedang proses di pengadilan. Jadi mereka berdua berpikir bahwa ya kita memang harus pisah, karena pada intinya kan mereka sepakat untuk berpisah gitu. Nah, jadi kalau dibilang Ari duluan sebenarnya tidak, karena bersama-sama karena sewa apartemen itu sudah selesai, sudah habis. Mereka harus meninggalkan tempat itu. Nah, ketika mereka meninggalkan tempat itu, justru Ari bertanya, mau nggak disewakan di sebuah apartemen di Prapanca, karena Ari akan tinggal di sebuah apartemen di Kemang gitu. Maksud dan tujuannya adalah supaya dekat. Tetapi Inge menjawab nanti aja, dia cari sendiri, kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau yang dibilang tadi duluan, tidak duluan, mereka bersama-sama kok keluar dari situ, begitu. Oke. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Bang, boleh minta